Halo teman-teman pendidik dan para pembelajar di seluruh Indonesia. Pernahkah kita berpikir, apa yang membuat seorang guru tidak hanya menjadi pengajar, tapi juga seorang teladan yang menginspirasi? Jawabannya terletak pada sesuatu yang sangat fundamental, yaitu kode etik guru. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana kode etik ini bukan sekadar tulisan di atas kertas, tapi benar-benar hidup dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan seorang guru. Mari kita mulai dari tempat di mana keajaiban pendidikan terjadi, yaitu di sekolah. Sekolah adalah panggung utama bagi seorang guru untuk menunjukkan profesionalismenya. Disinilah kode etik benar-benar diuji. Implementasinya terlihat jelas dari hal-hal yang mungkin tampak sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Misalnya, bagaimana seorang guru dengan teliti mempersiapkan rencana pembelajaran, memastikan setiap materi tersampaikan dengan baik, lalu, saat di kelas, bagaimana ia menciptakan suasana belajar yang adil, di mana tidak ada siswa yang merasa dianaktirikan, dan yang tak kalah penting, bagaimana guru mengevaluasi hasil belajar secara objektif, tanpa memandang suka atau tidak suka. Ketika semua ini dilakukan, siswa tidak hanya melihat guru sebagai sumber ilmu, tapi juga sebagai sosok pendidik yang penuh tanggung jawab dan bisa dipercaya. Hubungan guru dengan siswa adalah jantung dari pendidikan. Kode etik menuntut guru untuk menjadi panutan dalam segala hal, mulai dari kedisiplinan, cara berbicara yang santun, hingga sikap yang adil. Guru yang mampu memberikan motivasi tulus dan menunjukkan empati akan meninggalkan jejak positif yang abadi di hati siswanya. Bayangkan, satu kalimat pujian dari guru bisa mengubah hidup seorang anak. Sebaliknya, guru yang perilakunya tidak konsisten dengan etika profesi, misalnya sering terlambat, berbicara kasar, atau pilih kasih, bisa merusak kepercayaan siswa dan bahkan orang tua. Kepercayaan itu mahal harganya, dan sekali rusak, sulit untuk diperbaiki. Lingkungan sekolah bukan hanya tentang guru dan siswa, ada juga interaksi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Disinilah solidaritas profesi diuji. Kode etik menuntut adanya kerjasama yang solid antar guru. Kita harus saling menghormati perbedaan pendapat, bukan saling menjatuhkan di depan siswa atau orang tua. Ketika melihat rekan kerja menghadapi kesulitan, kita seharusnya menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan, bukan yang pertama menyebarkan gosip. Suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung adalah kunci untuk menciptakan sekolah yang sehat. Ketika kode etik ini diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbentuk sebuah kultur pendidikan yang positif, adil, dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa yang unggul. Sekarang, mari kita bergeser keluar gerbang sekolah. Guru tidak bisa berjalan sendirian dalam mendidik anak. Disinilah peran orang tua menjadi sangat krusial. Kode etik guru juga mengatur bagaimana seharusnya hubungan dengan orang tua siswa dijalin. Kuncinya adalah komunikasi yang baik, transparan, dan penuh rasa hormat. Guru wajib memberikan laporan perkembangan anak secara jujur dan objektif, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Namun, cara menyampaikannya harus bijak. Misalnya, jika ada masalah belajar atau perilaku pada siswa, guru tidak seharusnya langsung menyalahkan orang tua. Sebaliknya, ajak mereka berdiskusi sebagai mitra, sebagai satu tim, untuk mencari solusi terbaik bagi si anak. Ingat, guru memiliki otoritas di sekolah, tapi orang tua adalah pendidik pertama dan utama di rumah. Menghormati peran mereka adalah bagian dari etika profesi. Ketika guru mampu membangun komunikasi yang hangat dan penuh empati, orang tua akan merasa dihargai. Mereka tidak akan melihat guru sebagai lawan, melainkan sebagai partner yang sama-sama menginginkan yang terbaik untuk anak mereka. Sinergi antara sekolah dan keluarga inilah yang akan menciptakan ekosistem pendidikan yang kokoh. Ketika orang tua percaya sepenuhnya pada guru dan sekolah, mereka akan memberikan dukungan penuh pada setiap program pendidikan. Kepercayaan ini adalah buah dari implementasi kode etik yang tulus dalam hubungan dengan orang tua. Peran seorang guru tidak berhenti saat bel pulang sekolah berbunyi. Guru adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, kode etik profesi juga berlaku dalam kehidupan sosial sehari-hari. Setiap tindakan, tutur kata, dan cara bergaul seorang guru di lingkungan tempat tinggalnya akan membentuk citra profesi di mata publik. Orang akan melihat
Oh, itu Pak Guru Budi. Orangnya santun dan aktif di kegiatan kampung. Atau sebaliknya, apa yang kita lakukan di luar jam sekolah memiliki dampak besar terhadap bagaimana masyarakat memandang profesi guru secara keseluruhan. Implementasi kode etik ini terlihat jelas dari keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan sosial. Misalnya, ikut serta dalam kerja bakti, aktif di pengajian atau kegiatan keagamaan, atau terlibat dalam akora-akora kebudayaan di lingkungannya. Kehadiran guru dalam aktivitas kemasyarakatan ini bukan sekadar formalitas, tapi untuk memperkuat peran sosialnya sebagai teladan. Masyarakat akan semakin hormat dan percaya pada guru yang peduli dengan lingkungannya. Selain itu, guru juga dituntut untuk bijaksana dan menjaga netralitas, terutama dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik yang sensitif. Membawa kepentingan politik praktis ke dalam kelas atau ke dalam pergaulan sehari-hari dapat mencederai kepercayaan publik. Guru harus menjadi sosok yang objektif dan tidak memihak. Dengan begitu, guru tidak hanya menjadi pendidik formal di sekolah, tetapi juga agen perubahan sosial yang memperkuat nilai-nilai kebaikan, toleransi dan moralitas di tengah masyarakat. Di era yang serba terhubung ini, tantangan baru muncul dalam implementasi kode etik guru. Ya, kita bicara soal dunia digital. Perkembangan teknologi, media sosial, dan platform pembelajaran daring menuntut guru untuk menjaga etika tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Ruang digital adalah panggung publik yang sangat luas, dan setiap jejak digital yang kita tinggalkan akan terekam selamanya. Oleh karena itu, guru harus sangat berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Satu unggahan yang tidak pantas, komentar yang berisi ujaran kebencian, atau ikut menyebarkan berita bohong dapat merusak citra profesi yang telah dibangun bertahan-tahan dalam sekejap. Sebaliknya, media digital seharusnya menjadi alat bagi guru untuk memperluas pengaruh positifnya. Gunakanlah Facebook, Instagram, TikTok, atau YouTube untuk berbagi ilmu, menyebarkan motivasi, atau memberikan inspirasi kepada lebih banyak orang. Jadilah kreator konten pendidikan yang berkualitas. Dalam pembelajaran daring, integritas juga menjadi kunci. Guru harus memastikan proses penilaian tetap objektif dan adil, meskipun dilakukan dari jarak jauh. Jangan pernah menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi yang merugikan siswa. Selain itu, tugas kita juga membimbing siswa agar mereka bisa menggunakan teknologi secara bijak dan beretika. Implementasi kode etik di era digital ini memang sebuah tantangan, tapi sekaligus peluang besar. Guru yang mampu beradaptasi dan menjaga martabat profesinya di dunia maya akan menjadi guru masa depan yang relevan dan disegani. Jadi, dari ruang kelas, hubungan dengan orang tua, kehidupan bermasyarakat, hingga jejak kita di dunia digital, kode etik guru adalah kompas moral yang menuntun setiap langkah kita. Ini bukan beban, melainkan sebuah kehormatan. Dengan menjalankan kode etik ini secara konsisten, kita tidak hanya menjadi guru yang profesional, tetapi juga manusia yang bermartabat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersama-sama menjaga dan menghidupkan nilai-nilai luhur profesi guru demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan penguatan bagi kita semua, para pejuang pendidikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.